Atta Halilintar merupakan anak sulung dari kesebelasan Gen Halilintar. Dia merupakan putra pertama dari pasangan perantau Minangkabau, Halilintar Anovial Asmid, ayahnya, dan Lenggogeni Faruk, ibunya. Saat Atta Halilintar berusia 11 tahun, Atta merintis bisnis kecil-kecilan dengan menjual nomor perdana. Bagaimana kisah selengkapnya? Pastikan Anda simak video ini hingga akhir. Pada saat Atta Halilintar masih kecil, bisnis orang tuanya sempat mengalami kesulitan saat mereka sekeluarga tinggal di Malaysia. Dan ini membuat Atta belajar untuk berbisnis. Bahkan ketika masih sekolah dasar, Atta sudah menjual makanan seperti roti, sandwich, dan mainan anak-anak. Saat berusia 11 tahun, Atta merintis bisnis kecil-kecilan dengan menjual nomor perdana. Usahanya ini pun berkembang hingga Atta Halilintar memiliki counter. Setelah usaha kartu perdananya sukses, Atta Halilintar mencoba usaha baru dengan menjual kendaraan bekas. Dulunya banyak sekali orang-orang sempat tidak percaya akan kesuksesannya karena usianya yang bisa terbilang terlalu muda. Tetapi untungnya dia berhasil dan telah sukses dalam menjalankan bisnisnya. Selain kedua usahanya tersebut, Atta Halilintar menjual ponsel buatan Tiongkok dengan membuka toko pertamanya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sehingga Atta Halilintar pada saat itu memperoleh keuntungan mencapai 1 miliar rupiah. Aktivitas bisnis selalu ada di sekitar kita dan dikenal oleh kaum muda hingga kaum tua. Mempunyai usaha di usia yang terbilang muda bukanlah hal yang baru di kalangan pebisnis. Saat ini sudah banyak kaum muda yang sukses dengan membangun bisnisnya, termasuk Atta Halilintar. Bagi Anda yang berusia muda, sudah saatnya untuk membangun sebuah bisnis kecil namun mampu memberikan keuntungan yang melimpah. Selain mendapatkan banyak pengalaman, melalui bisnis di usia muda ini juga akan mendekatkan Anda untuk mencapai potensi sebagai pebisnis yang lebih cepat. Mempunyai bisnis di usia muda menjadi hal yang sangat menarik dan patut untuk dicoba. Bayangkan, di usia yang masih muda, Anda memiliki sebuah bisnis dan juga penghasilan sendiri. Menyenangkan bukan? Jenjang usia yang relatif muda hendaknya dimanfaatkan untuk kegiatan yang positif, layaknya Atta Halilintar. Selain mempergunakan waktu untuk menuntut ilmu, tidak ada salahnya jika Anda belajar berbisnis di usia muda juga. Usia muda bukanlah halangan untuk memulai usaha. Justru merupakan waktu yang sangat tepat untuk menimpa diri menjadi seorang pengusaha. Bagi kaum muda tidak perlu merasa minder saat ingin memulai bisnis. Hal ini dikarenakan ada cukup banyak manfaat yang akan didapatkan dalam usaha yang Anda lakukan. Pencapaian prestasi Atta Halilintar. Pada bulan Agustus di tahun 2019, jumlah pengikut di kanal YouTube milik Atta Halilintar mencapai 18,5 juta orang dengan pendapatan mencapai hampir 23,6 miliar rupiah per bulan dan telah menempatkannya sebagai pemengaruh terkemuka saat ini. Selain sebagai pembuat konten, saat ini Atta Halilintar juga mengembangkan bisnis lainnya seperti di bidang fashion dan bisnis-bisnis yang lain yang tidak kalah menarik dengan bisnis yang sudah Atta Halilintar jalankan sebelumnya. Mumpung Anda masih berusia muda, maka perbanyaklah action, perbanyak omset, perbanyak amal, perbanyak prestasi, dan perbanyak relasi. Usia muda adalah waktu yang pas untuk mengeksplor diri, mencoba hal yang baru,
dan tentunya harus mencetak prestasi. Jangan salah fokus sama masa depan, bukan berarti Anda tidak boleh menikmati hidup. Tidak ada salahnya dengan bersenang-senang, asalkan Anda tahu kapan saatnya serius dan apa tujuanmu di depan. Namun banyak orang yang asik mengisi masa mudanya dengan bermain, ketawa hahaha hihi, tapi ada juga mereka yang berjuang di masa mudanya, asalkan di masa tua hidup bahagia. Seperti contohnya Atta Halilintar ini. Sukses adalah keinginan setiap orang, akan tetapi ia bisa menjadi takdir atau sekedar pilihan dalam hidup. Sebab menuju ke sana butuh ikhtiar yang kuat. Jika Anda sudah memilih untuk sukses, artinya Anda siap bekerja keras dan berusaha di atas rata-rata. Akan lebih baik lagi jika Anda memilih sukses di usia semuda mungkin. Setidaknya Anda bisa meraih pencapaian besar sebelum Anda berusia 30 tahun. Mengapa pencapaian ini harus didapatkan sebelum Anda berusia 30 tahun? Hal ini dikarenakan agar Anda mendapatkan banyak keuntungan dan Anda bisa melakukan banyak hal bermanfaat di atas usia 30 tahun tentunya. Usia 30 tahun merupakan usia awal kematangan seseorang. Idealnya Anda sudah memiliki segalanya di usia ini agar tidak mengalami kesulitan dalam hidup. Selanjutnya, Anda juga bisa mendapatkan beberapa keuntungan jika Anda bisa sukses sebelum usia 30 tahun. Di antaranya, yang pertama yaitu masa tua Anda bisa berpotensi lebih terjamin. Yang kedua, Anda bisa merasa bangga karena mandiri dan tak perlu menadahkan tangan lagi. Yang ketiga, Anda bisa berpeluang mendapatkan koneksi yang lebih besar. Yang keempat, Anda bisa sungguh-sungguh memiliki mental kaya. Yang kelima, tentunya Anda punya waktu lebih banyak menanamkan investasi. Semakin cepat Anda meraih kesuksesan, semakin banyak waktu juga yang bisa Anda gunakan untuk menimbun investasi dalam berbagai bentuk. Anda juga bisa tukarkan dengan batangan emas, tanah, properti, dan investasi lainnya. Jika Anda sudah sukses di usia sebelum 30 tahun seperti layaknya Atta Halilintar, maka pertahankanlah. Di usia lebih 30 tahun, Anda cukup mempertahankan dan meningkatkan pencapaian hingga bisa konsisten menyimpan investasi. Nah, itu tadi sahabat Kabin kisah inspiratif dari seorang Atta Halilintar sewaktu kecil yang bisa Anda jadikan sebagai motivasi dan inspirasi baru tentunya. Bagi kalangan anak muda, mulailah berusaha dari sekarang. Jangan sampai usia muda digunakan dalam hal-hal yang tidak perlu atau tidak bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan Anda like, komen, subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih atas perhatiannya. Salam kerja dan usaha.